Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datwa. Kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Masuknya Hindu-Buddha di Nusantara memiliki 4 teori. Teori Brahmana, teori Waisa, teori Sutra, dan teori timbal balik. Oke, sebelum kita mempelajari keempat teori ini, ada baiknya kita lebih mengetahui masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara ini melalui jalur mana. Oke, masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu dibawakan oleh para pedagang India dan Cina. Kenapa? Kita logikakan saja, bagaimana orang Indonesia dengan mudah bisa menerima agama Hindu-Buddha di Nusantara? Karena ada kesamaan tentang sistem kepercayaan pada zaman dahulu, yaitu ananisme dan dinamisme. Yaitu ananisme, sistem kepercayaan kepada roh nenek moyang, dan ananisme, yaitu sistem kepercayaan kepada benda yang mempunyai kekuatan supernatural. Oke, langsung teori Brahmana. Ini ya. Teori Brahmana dikemukakan menurut One Lord. Ia mengatakan bahwasanya teori Brahmana yaitu bahwasanya raja-raja itu diundang karena mereka raja-raja pada zaman dahulu pun menyukai agama Hindu-Buddha. Ya, seperti yang saya bilangkan tadi, bahwasanya Hindu-Buddha ini adalah hampir sama dengan sistem kepercayaan orang zaman Nusantara dahulu, yaitu ananisme dan dinamisme. Ananisme ini seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya sistemnya merupakan sistem kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme mempunyai sistem kepercayaan kepada benda. Bahwasanya bisa kita contohkan sistem kepercayaan ini seperti halnya keris pada saat ini. Untuk kita lihat, ada beberapa pulau masih mempercayai kekuatan dari sebuah keris. Dan kalau ananisme ini bisa kita lihat contohnya seperti halnya yang ada di teori Waisa. Menurut Angel Krom, ia menyebutkan bahwa para pedagang beragama Hindu dan Buddha menyebar utama agama ke Nusantara karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Oke, pada zaman dahulu para pedagang ini mereka menyeberang ke daerah-daerah lain, ke negara-negara lain melalui sistem laut, dan mereka selalu mengutamakan sistem angin. Angin ini bisa membawa mereka kemana saja, ke macam-macam negara, daerah, ataupun sebagainya. Karena hal ini, mereka sampai ke Nusantara karena pengaruh oleh angin. Mereka nyampe ke Nusantara. Ini kalau melalui teori Waisa ya. Dan kalau teori Sudra ini ya, mereka itu adalah para budak ataupun para pemimpin yang mencari kehidupan yang lebih layak ataupun mencari kehidupan yang baru. Seperti halnya mereka mau menyebarkan agama sekalian juga dengan kata pepatah, sambil menyelam minum air. Sekalian mereka mencari wilayah baru, mereka juga sambil menyebarkan agama mereka, Hindu-Buddha. Tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat di Nusantara pada zaman itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Masyarakat kerajaan pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, dan kehidupan candi. Masih banyak lagi berikut bisa kita contohkan, bahwasanya ketika pada kerajaan-kerajaan itu, kayak kerajaan Sriwijaya, Tamunagara, dan kerajaan Hindu-Buddha yang lain, mereka pasti meninggalkan sebuah candi ataupun artefak. Bisa kita lihat saja di gambar sebelah ini ada berbagai candi.
berbagai macam candi. Ya, bisa paling terkenal yaitu Candi Borobudur. Oke, ini dia Borobudur. Borobudur. Kembali, kerajaan Hindu Buddha di Nusantara. Kerajaan Hindu dan Buddha itu berbeda. Oke, ada beberapa kerajaan Hindu ataupun Buddha yang terkenal hingga saat ini. Bisa kita sebutkan bahwasanya kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu yang terkenal itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara dan Kerajaan Kalingga. Sedangkan kalau kerajaan Buddha yang paling terkenal pada saat ini yaitu Kerajaan Sriwijaya. Ya, sampai sekarang ini masih ada beberapa di Kerajaan Kutai. Mana Kutai? Oke. Di Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5. Kutai. Abad ke-5. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa itu yaitu prasasti, ya kan? Berupa tiang batu. Bisa kita lihat, ini ada contohnya. Ini yupa nih. Oke, langsung. Dan ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India, yang merupakan yang sudah mengenal Hindu. Yupa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, dan untuk upacara pengorbanan keagamaan, lembaga kebesaran raja. Kita bisa tulis ya, mempunyai 3, yaitu yang pertama fungsinya sebagai prasasti, yang kedua sebagai tiang, yang ketiga lambang kebesaran. Mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai prasasti yang bisa kita lihat sampai saat ini masih ada. Ini adalah contohnya. Dan sebagai tiang ini yaitu dimaksud sebagai sebagai tempat untuk pengikatan hewan ternak seperti halnya sapi ataupun kambing pada zaman dahulu. Yang ketiga merupakan yaitu lambang kebesaran seorang raja. Semakin besar apa ini tadi? Yupa. Semakin besar yupa, maka semakin nampak besarlah raja tersebut pada zaman dahulu. Oke. Kita naik ke Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha. Mereka juga mempunyai beberapa prasasti ataupun candi yang dimana sampai saat ini masih bisa kita lihat dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Ya, ada 5 candi yang memang masih bisa dilihat, ataupun ada beberapa prasasti juga Kerajaan Kalingga. Yaitu Candi Angin, Candi Bubrah, Prasasti Tukmas, Prasasti Sojometro, dan Prasasti Upit. Oke, dan di Kerajaan Kalingga ini mereka memiliki beberapa raja yang sangat terkenal dan mempunyai pengaruh. Yang pertama adalah Maharaja Kadungga, gelar Anumerta Dewantara, pendiri.
Dharmawarman ini yaitu pendiri. Habis itu yang kedua Maharaja Aswawarman. Nah, yang kedua yaitu Maharaja Aswawarman, yaitu anak kandung. Dan yang ketiga Maharaja Mulawarman, yang ketiga adalah Maharaja Mulawarman, yaitu anak dari Aswawarman. Yang keempat Maharaja Murawijaya Marwan. Yang kelima Maharaja Gejayana Warman. Oke, untuk hari ini itu adalah PR untuk kalian, yaitu mencari 5 raja. Itu tolong kalian. Udah 6 menit. Lanjut. Itu tugasnya, yaitu mencari asal usul. Habis itu apakah saja yang memang membuat 5 raja ini terkenal dari dulu sampai sekarang, dan apa fungsinya sampai beliau bisa sampai terkenal hingga sekarang ini. Oke. Yang ketiga yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, kerajaan kuno di Indonesia Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur. Yang pertama, yang pernah berdiri di sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya, tepatnya di daerah Trowolun. Oke. Trowolun ini di Jawa Tengah ya. Yang sekarang menjadi Mojokerto. Nah, bisa kita bilang bahwasanya dulu namanya ini dan sekarang menjadi Mojokerto. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan yang Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, yang dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Megantragama, kekuasaan terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaan masih diperdebatkan, maksudnya ya masih banyak daerah-daerah yang masih didebatkan. Seperti halnya yang pernah kita dengar di sejarah bahwasanya Pati Gajah Mada itu pernah sampai ke Aceh. Mereka datang ke Aceh untuk memperluas kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Nah, mereka pernah sampai ke Aceh. Dan kalau tidak salah sekarang, walaupun informasi simpang siur bahwasanya Pati Gajah Mada itu mati di Aceh. Pati Gajah Mada. Dan dioleh-olehkan oleh kerajaan Aceh itu kepalanya saja kembali ke daerah Mojokerto itu. Oke. Yang terakhir kita akan bahas masalah kerajaan Sriwijaya. Langsung saja kita akan membahas tentang kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah membawa kejayaan kepulauan Nusantara di masa dulu. Karena pada zaman dahulu Sriwijaya ini bisa berhasil memegang penuh tentang, bukan saja dikenal di wilayah Indonesia, tetapi hampir semua negara. Karena Indonesia ini dekat dengan tempat perdagangan internasional. Bahwasanya pada zaman dahulu Sriwijaya ini memegang penuh tempat untuk memegang penuh kekuasaan di kelautan Selat Malaka. Barang siapa negara-negara yang pengen menjualan melewati ke Malaka, maka dia harus singgah ke kerajaan Sriwijaya dan menjual sedikit barangnya ataupun membayar pajak ke kerajaan Sriwijaya. Hingga pada zaman dahulu Sriwijaya ini terkenal sampai ke negara lain.
negara luar. Oke, pada kesempatan hari ini kita akhiri saja karena waktu pun sudah menunjukkan fase-fase habis berakhir, maka ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, walaupun bisa kalian simpulkan sendiri ataupun bisa kalian mencarinya di Google. Akhir kalam, saya mengakhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.